Belum Pak. Belum. Ya, jadi karena rumusnya ini ya, rumusnya trennya kan Y sama dengan A plus BX. Kemudian ada dua persamaan kan untuk mencari dua variabel ini untuk menemukan A dan B. Ini ada dua persamaan. Kalau ABC di matematika dulu ya, kalau ada tiga variabel ya ada tiga persamaan. Baik, karena di sini ada dua variabel yang kita cari A dan B, maka yang ada dua persamaan kan, sigma Y sama dengan NA plus sigma X kali B. Kemudian persamaan kedua sigma XY sama dengan sigma A kali A. Sigma X kali A ditambah sigma X kuadrat kali B, ya kan? Nah, kemudian dari tabel ini kan sudah ketahuan ya. Nah, sigma Y 8250, sigma X 15, sigma XY 21040, sigma X kuadrat 55. Udah tercatat ya ini ya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah catat baru masukkan sini. Nah, sigma XY ini kan, sigma Y kan 8250 ini kan. N-nya 6, A, kemudian sigma X 15B. Kemudian persamaan kedua, sigma XY 21040 kan. Kemudian sigma X-nya 15, ini A. Kemudian sigma X kuadratnya 55 kali B. Nah, untuk mendapatkan angka A dan B ini harus disubstitusikan kan ini kan. Yang persamaan pertama dikalikan 5, persamaan kedua dikalikan 2. Maka persamaan pertama menjadi seperti ini, 41050 sama dengan ini ya, tambah ini. Persamaan kedua dikalikan 2 ya, ini. Baru kemudian dikurangkan kan, untuk menghilangkan nilai A ini dikurangkan. Nah, dikurangkan. Ini menjadi minus 1030, ini minus 35. B-nya berapa? Ya 1030 dibagi 35. Atau minus dibagi minus kan plus ya. Dengan ini dibagi minus ini sama dengan 2943. Kemudian B-nya dimasukkan ke salah satu persamaan ini. 8210 6A plus 15 kali 2943. Nah, ini ketemunya berapa? A-nya 1294,75. Jadi persamaannya berapa? Ya Y sama dengan A. 1294,75 plus 2943 kali X. Nah, caranya gitu. Oke, silakan dicatat.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, setelah sudah dimasukkan ya. Seperti kemarin, ini sama dengan, nah nanti tahun 2022 X-nya menjadi 6. Ya kan, seperti di sini kan, ini kan. Ya, karena 2021 5, 2022 6. Ya, ini. Oke ya, jadi seperti biasanya setelah ketemu persamaan trennya, baru X-nya dimasukkan ya. Akan ketemu angka-angka ini, dan ini bisa diplot di grafik.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, masukkan atau diplot di grafik ya. Seperti yang saya contohkan dulu. Kalau mau bagus, pakai memilih method block. Oke, selanjutnya regresi ya. Kalau tren tadi kan hanya pengaruh dari tahun dan hanya melihat pergerakannya ya, tahun dan penjualan. Nah, regresi ini ada dua regresi yang regresi sederhana ya dan regresi yang sudah kompleks ya, multiple regression. Jadi ada regresi yang sederhana yang variabel Y sama dengan apa plus X. Jadi yang ini yang dependen ya, penjualan itu dipengaruhi oleh variabel independen yang secara teori benar ya. Misalnya jumlah penjualan nanti dipengaruhi oleh misalnya jumlah penjualan buku dipengaruhi oleh jumlah siswa atau mahasiswa misalnya. Itu kan masuk akal ya. Jika mahasiswanya naik, maka penjualan buku juga naik misalnya. Contohnya seperti itu. Misalnya bunga tabungan dulu ya, contohnya di bunga tabungan di bank akan naik jumlah tabungan di bank akan naik kalau tingkat suku bunganya naik misalnya kan, tingkat jaminannya naik, layanannya naik misalnya. Itu regresi yang multiple. Dari sini saya hanya memberikan contoh untuk yang regresi sederhana. Nanti multiple pasti di statistik akan didapatkan. Ya, jadi persamaannya seperti ini, Y sama dengan A plus BX, Y itu adalah forecast penjualannya, A adalah konstanta, B adalah besarnya pengaruh variabel bebas terhadap penjualan, X adalah variabel bebas. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai B, ya ini B sama dengan sigma N kalikan sigma Y min sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X dibagi N. Ya, oke, silakan ditulis. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, nah contohnya ini. Oh, sebentar, ini sekalian ya. Ini regresi. Kemudian kalau korelasi itu hanya melihat hubungan ya. Misalnya tadi penjualan buku dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa. Nah, regresi bisa ya kan, semakin tinggi jumlah mahasiswa, jumlah penjualan buku juga akan meningkat karena mahasiswa membaca buku ya, kemudian dia membeli buku gitu. Kemudian kalau korelasi, kalau di regresi kan YX-nya jelas ya, mana yang ini yang dipengaruhi, ini yang memengaruhi kan. Jadi X itu memengaruhi. Tapi kalau di dalam korelasi tidak ada mana yang mengaruhi dan mana yang dipengaruhi dan memengaruhi itu tidak ada. Selama itu secara teoritis masuk akal ya bisa diregresi, bisa dikorelasikan.
Jadi bedanya regresi dan korelasi seperti itu ya. Kalau regresi antara Y dan X-nya sudah jelas. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Itu mana dependen, independen. Mana yang sebab, mana akibat itu sudah jelas. Tetapi kalau di dalam korelasi, selama secara teoritis itu logis, bisa dikorelasikan. Meskipun kita tidak tahu mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Oke, silakan ini ditulis untuk contoh nanti korelasi dan regresi ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang misalnya perhitungan regresi ya. Kita cari I-nya tadi penjualan, X-nya jumlah mahasiswa, kemudian kita buat tabel seperti kemarin ya, kolom-kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masukkan angka-angkanya, kemudian dimasukkan ke rumus yang tadi. Bentar. Jangan lupa dijumlahkan ya, nanti sigmanya kan ini ya. Sigma Y, ini sigma XY, sigma Y kuadrat, kemudian sigma X kuadrat.
sambil latihan ya dengan menulis seperti ini, Anda akan terbiasa nanti pada saat ujian atau pada saat pekerjaan yang lain, Anda apabila mengkoordinasikan mata, tangan, mulut ya, mungkin sambil bicara tahun ini tahun ini, misalnya dengan pelan-pelan misalnya, menurut teori pembelajaran ya yang saya pelajari itu bisa masuk ke long term memory ya, memori jangka panjang, sehingga itu lebih mudah diingat gitu. Ketika Anda coba dicari regresi misalnya ya yang sederhana, meskipun sekarang dengan software itu bisa ya, nanti Anda pakai SPSS atau pakai yang lain, itu Anda masukkan datanya langsung keluar angkanya, ya kan? Tapi manualnya memang ada langkah-langkah seperti ini supaya Anda tahu asalnya. Nanti ketika sudah tahu, kemudian ada grand teori ya, teori yang benar seperti apa, kemudian diregresikan ya. Tidak asal meregresi, regresi itu ada alasannya, ada dasar teorinya ya. Jadi tidak asal angka kemudian diregres, tidak, tapi alasan kalau ujian, kenapa? Besok kalau ujian itu menggunakan aplikasi atau menggunakan manual ya Pak? Manual aja, aplikasi nanti Anda cepet banget loh, Anda masukkan sini langsung jadi. Ya gini aja nanti pakai. Iya, kalau aplikasi dimasukkan regresi ketemu sini langsung ketemu sekian Pak, cepet sekali. Ya terus Anda kirim ke teman Anda satu kelas sama semua. Kemarin aja sama semua. Ada yang betul ya, dalam arti langkahnya, prosedurnya langkah-langkahnya benar, ada yang enggak ya, misalnya 5 langkah hanya mengerjakan 2 langkah langsung langkah kelima jawaban, ya enggak mungkin kan, ya enggak. Ada yang kemarin itu langkah pertama keuangan misalnya ya, langkah pertama misalnya ada 5 langkah, itu baru langkah kedua tiba-tiba ada hasilnya seperti ini, ya enggak mungkin lah, itu impossible. Saya menilainya kan dari keruntutan langkah-langkahnya, meskipun langkah 1, 2, 3, 4 betul, kelima kemungkinan salah ya bisa ya, karena terburu-buru dan seterusnya, tapi nilainya lebih tinggi dibandingkan langkah 1, 2 kemudian langkah 5 benar, 3, 4 enggak ada urutannya di situ, jelas enggak mungkin. Itu impossible gitu loh. Maksud saya di dalam latihan ini atau dalam kuliah itu harus langkah-langkahnya harus benar. Yang namanya prosedur kan urutan ya, urutan harus dilalui dengan benar. Kalau Anda salah langkah, salah prosedur nggak mungkin gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Ya, kemudian dimasukkan ke rumus tadi. Makanya harus sabar. Memang yang namanya kuliah itu harus sabar. Ya kan? Saya juga belajar lagi sama. Ya, jadi kalau Anda udah lulus, Anda boleh dilupakan. Tapi sebelum lulus, tidak boleh dilupakan ya. Ini cara manual tadi dimasukkan ke rumus ya. B sama dengan ini. Ya, ketemu ya, angka-angkanya dimasukkan. Akhirnya ketemu B-nya berapa? 27,44. Terus A-nya dimasukkan di persamaan, ketemunya ini. Sehingga persamaan regresinya seperti ini. Nah, misalnya ya, atau diasumsikan jumlah mahasiswa tahun 2022 itu 60, ya masukkan 60, maka ketemunya ini. Ya, tahun 2022 penjualan bukunya sekitar 1.764 buah. Karena diasumsikan persamaan ini mahasiswanya berubah atau bertambah menjadi 6 atau menjadi 60 siswa misalnya, sehingga menjadi 1.764. Jadi angka 60 ini asumsi, anggapan kalau mahasiswanya menjadi 60. Nah, saya harus sabar. Jadi tadi dari data yang ada, kemudian dibuat tabel ya, ada beberapa kolom kemudian dimasukkan rumus. Dan rumus kemudian diasumsikan berapa di situ. Ya, makanya saya kirimkan ini bisa, cuman
efektivitasnya ya nanti akan berkurang. Kecuali Anda sambil menulis, Anda juga ini angkanya seperti ini angkanya dari sini. Nanti Anda punya catatan gitu ya. Sehingga Anda lulus juga kuliah nanti punya catatan ya. Paling enggak juga Anda bisa tahu lah langkah-langkahnya ya. Sehingga dengan tahu langkah-langkah itu akan membantu Anda nanti ya paling enggak memberikan informasi pada orang lain. Oke, jadi 60 itu asumsi ya. Misalnya 60 itu jumlah mahasiswanya atau jumlah siswanya 60, maka penjualan bukunya berapa? Ya 1.764. Oke. Sudah belum? Belum Pak, dikit lagi Pak. Oke. Oke, sudah? Sudah Pak. Ya. Oke, kalau korelasinya coba dimasukkan di rumus ya. Nah, ketemunya 0,99. Ini artinya tahu ya ini ya. Jadi sama dengan ini berarti kan kalau tahun 2022 mahasiswanya 60, maka penjualannya menjadi 1.764. Artinya peningkatan jumlah mahasiswa, permintaan atau penjualan buku. Oke, kemudian kalau korelasi hanya hubungan ya antara dua variabel. Ya kan? Tidak melihat mana dependen, mana independen. Nah, kalau dimasukkan nanti ketemunya angkanya 0,99. Nah, selama korelasinya mendekati 1 itu bagus ya. Positif 1 atau negatif 1. Berarti kalau positif 1 ketika satu variabel ini naik, variabel lainnya juga naik. Tapi kalau variabel negatif 1 misalnya, variabelnya naik, satunya turun, misalnya seperti itu. Karena ini mendekati positif 1, ada hubungan yang kuat antara jumlah mahasiswa dan jumlah penjualan buku.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi ini kesimpulannya tadi tahu ya. Jadi korelasinya kalau pokoknya selama mendekati satu, apa positif apa negatif itu bagus. Dalam arti begini ya, hubungannya kuat maksud saya. Jadi kalau positif hubungannya kuat, semakin tinggi jumlah mahasiswa, jumlah penjualan semakin meningkat. Tapi kalau negatif, tentunya terbalik hubungannya ya. Ketika satunya naik, satunya turun. Itu ketika ada peningkatan ini akan terjadi penurunan. Oke, berikutnya adalah analisis industri ya. Jadi untuk melakukan forecast itu kemarin ada tren ya, tren metode apa bebas, setengah rata-rata, kemudian apa namanya least square dan apa tren momen ya. Nah kemudian bisa juga dengan regresi ya, dengan lihat berbagai variabel yang mempengaruhinya, bisa juga dengan korelasi. Kemudian juga ada namanya analisis industri ya. Anda masih ingat ketika Anda apa namanya di manajemen strategi ya, industri adalah sekelompok perusahaan yang bisnisnya relatif sama. Maka kalau kita bicara analisis industri, kita bicara dalam bisnis yang sama. Jadi penjualan perusahaan dikaitkan dengan bagian pasar atau market share. Semakin besar market share, semakin kuat posisi dalam persaingan ya. Misalnya menguasai dulu apa ada yang bisnis tunggal itu ya. Masih ingat kan di apa diversifikasi itu ada yang bisnis tunggal market share-nya sampai 90% misalnya. Ya itu berarti market leader ya, yang lainnya ikuti ada yang 50%, 60% ya kan. Semakin kuat posisi dalam persaingan karena semakin besar market share, semakin kuat posisi dalam persaingan. Nah, prosedur untuk forecast penjualan yang akan datang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan proyeksi penjualan industri pada periode yang akan datang. Jadi industrinya dulu diproyeksikan, kemudian menghitung market share ya. Market share ini bagian perusahaan tadi selama berapa periode terakhir. Anda lihat rumusnya. Jadi market share itu rumusnya adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikalikan 100%. Ya kan? Kemudian menentukan proyeksi market share pada periode yang akan datang. Nah, itu prosedurnya ya, ada 3 itu. Kemudian forecast penjualan periode yang akan datang tergantung dari besarnya proyeksi penjualan industri dan proyeksi market share. Jadi yang menentukan proyeksi penjualan perusahaan itu apa? Proyeksi penjualan industri dan juga market share perusahaan. Oke, silakan dicatat, nanti kita lihat contoh perhitungannya.
Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi penjualan perusahaan 300, kemudian industrinya 1.500. Lawan ini 487, kemudian ininya 2117. Ya kan? Kemudian tahun 8625 ininya 2.500. Kemudian 875 industrinya 3240 dan 1350 industrinya 4.500. Oke, silakan dicatat. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, untuk melihat itu tadi proyeksinya porsi penjualan diproyeksikan ya, misalnya dengan metode wadah terkecil ya. Jadi karena cenderung naik terus maka atau turun misalnya menggunakan tren. Nah, sekarang misalnya proyeksi penjualan industri menggunakan least square. Ya kan? Oh, sorry. Ini ada sebentar, saya gantinya dulu, ada yang salah.
Sorry. Sebentar, ada yang salah. 2117 857. Sebentar. 57 77 71 sorry 2117 2116 27 bentar 13 80 7123 7123 ini 77 13 87 5 271,4 123 10 1,3 271,4 1,3 4 1,3 Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, tadi ada salah hitung ya. Kelihatan, Oke. Pak. Ya, jadi tadi ada salah hitung ya. Jadi yang langkah pertama memproyeksi penjualan industri ya. Jadi yang industrinya kan 1.500, 2117, 2.500, 3240, 4.500 jumlah ya kan. Ini kemudian kita menggunakan metode least square kemarin kan. Kalau datanya ganjil ya. Kalau datanya ganjil ini 0, ini minus 1, minus 2, ini 1, 2. Nah, terus sama ya. Ini dikalikan ya kan. Kemudian ini dikuadratkan. Oke, silakan ditulis. Untuk langkah pertama di dalam analisis industri adalah menghitung proyeksi penjualan industri. Oke, silakan. Sudah saya betulkan angkanya tadi keliru.
Kemudian ini juga dijumlah ya, semuanya dijumlah, ini sigmanya, kemudian nanti dimasukkan ke rumus. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya masuk ke rumus ya. Jadi untuk kuadrat terkecil kan ini ya, Y sama dengan sigma Y, A sama dengan sigma Y bagi N. Ini temunya 271,4. Ini B-nya sigma X Y dibagi sigma X kuadrat, ini dibagi ini 712, kemudian dimasukkan ke rumus. Ya kan? Karena tadi 2021 itu 2 ya, maka 2022 3. Tinggal dimasukkan ke sini, temunya 4908. Nah, ini pembulatan ya, harusnya 408,3 karena dibulatkan menjadi 4908. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung market share. Market share perusahaan tadi kan penjualannya kan berapa? 300, 487 ya kan? Kemudian berapa tadi? 625, 875 dan 1350 kan. Sementara penjualan yang sebelah kiri ini penjualan perusahaan, sebelah kanan ada penjualan industri ya kan. 2500, 217, 2500 juga ini. Nah, ketemunya berapa? 20, 23, 25, 27, 30%. Oke, silakan dicatat.
sesuai dengan langkah tadi ya. Langkah kedua menghitung market share. Oke, market sudah ya, karena market share-nya. Tadi kan langkahnya menghitung proyeksi penjualan industri ya sudah. Setelah itu menghitung menghitung market share. Setelah itu menentukan proyeksi market share. Sudah? Sudah, Pak. Oke, setelah itu menghitung proyeksi market share ini kan market share-nya kan ketemu ya 20, 23, 25, 27. Nah, kita hitung lagi proyeksinya berapa. Ya, tadi misalnya ini kita pakai least square ya. Nah, dibuat seperti ini. Nanti dimasukkan ke rumus lagi. Kalau pengen simpel ya enggak perlu dikasih kotak-kotak ya, langsung aja tahun bahwa nanti anunya belakangan. Yang penting Anda tahu informasi bahwa ini untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan kalau saya harus ditulis karena supaya Anda tahu ini Y, ini X ya. Ini X kali Y, ini X kuadrat.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, masukkan lagi di tren. Ya, sigma Y sama dengan ini, Y sama dengan ini, persamaannya menjadi ini. Ya, kemudian market share-nya berapa? Karena tadi 2022 21 itu 2 ya, 2022 3. Nah, sehingga market share tahun 2022 diproyeksikan menjadi seperti ini, 32,2%. Nah, forecast penjualan 22 ditentukan berdasarkan proyeksi penjualan industri dan market share. Jadi penjualan perusahaan bagi penjualan industri kan market share-nya, market share tahun 2022 sekian, kemudian penjualan industri sekian. Nah, berarti penjualan perusahaannya berapa? 1.580 unit. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kalau pakai industri, pertama melihat proyeksi industri, kemudian proyeksi market share, kemudian baru dihitung berapa penjualan perusahaan tersebut ya. Ya, jadi tahu ya. Jadi penjualan perusahaan diperkirakan tahun 2022 itu 1.580 atau market share-nya sekitar 32,2%. Ini contoh-contoh memproyeksi kan dari tren ya, tren bebas, setengah rata-rata, kemudian kemarin least square, tren moment, regresi, korelasi, analisis industri ya. Jadi paling nggak ada banyak hal ya yang bisa dipakai atau banyak metode digunakan untuk melakukan proyeksi penjualan. Dan nanti mana yang lebih realistis itu perusahaan yang tahu dengan metode yang mana gitu kan.
Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, satu metode lagi ya. Berikutnya adalah analisis produk akhir. Jadi untuk melakukan forecast bisa juga melihat dengan produk akhirnya, baru nanti ditarik ke depan ya, ke produk contohnya di sini ya Pak. Jadi produk akhirnya seperti apa, nanti baru misalnya kalau ke bahan ya, bahannya seperti apa misalnya begitu. Jadi forecast penjualan produk dihubungkan dengan penjualan produk akhir, menghubungkan satu industri dengan yang lain, misalnya industri sepatu dengan industri kulit misalnya ya. Forecast penjualan tahun yang akan datang dilakukan dengan prosedur menentukan proyeksi penjualan. Jadi yang intinya proyeksi penjualan produk akhirnya berapa, lalu standar pemakaian produk yang digunakan itu berapa, lalu yang ketiga menentukan proyeksi bagian pasar dari produk tersebut. Nah, jadi contohnya misalnya permintaan tahun 2002 1000 pasang ya, sepatu ya. Untuk membuat sepasang sepatu diperlukan 2000 gram kulit misalnya. Nah, jika tahun 2002 market share perusahaan kulit ini market share kulitnya berapa proyeksi permintaan kulit. Nah, nanti makanya harus dijabarkan dulu ya. Oke, silakan dicatat. Ini yang metode terakhir, nanti ada tugas.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Sorry, kesinggol. Nah, jadi misalnya permintaan produk sepatu kan 1.000 pasang ya. Kemudian permintaan kulit tadi berapa? 1.000 ya. Nih, permintaan kulitnya adalah 1.000 pasang. Maaf, sepatu 1.000 pasang. Standarnya berapa? Satu unitnya atau pasangnya 2.000 unit. Nah, jadi kan 1.000 unit per pasangnya sekian menjadi 2 juta gram. Lalu permintaan kulit berapa? Permintaan kulit perusahaan berapa? Ya karena segmen apa? Market share 15% ya 15% kali 2 juta. Berarti 300 gram. 300.000 gram. Itu contohnya ya. Jadi forecasting untuk perusahaan kulit ya, permintaan kulit untuk perusahaan kulit ya 300.000 gram. Ini contoh untuk analisis produk akhir. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang latihan ya, PR. Nah, ini. Penjualan perusahaan selama 6 tahun terakhir seperti ini. Kemudian nanti tugasnya ini. Berapa tren penjualan 2001 dengan metode setengah rata-rata. Ya, oke. Silakan ditulis. Nanti di email ke saya ya. winarno@unj.ac.id. Minggu depan lah, paling lama sebelum kuliah ya. Paling lambat sebelum kuliah dimulai. Tahun 2021 dengan metode setengah rata-rata.